Pengepungan Bastogne atau Siege of Bastogne adalah bagian dari pertempuran Bulge tahun 1944. Bastogne sendiri merupakan sebuah nama kota yang terletak di kawasan hutan Ardennes, Provinsi Luxembourg, Belgia, tak jauh dari perbatasan Belgia-Luxembourg. Dalam pertempuran Bulge, sebagai upaya untuk mencerai-beraikan pasukan Amerika, pasukan Jerman yang bergerak di kolom selatan harus merebut jalan raya melalui Belgia Timur. 7 jalan utama di dataran tinggi Ardennes bersimbang di Bastogne, yang menurut Jerman sangat strategis untuk dikuasai. Tahun 1944, setelah sukses mendarat di Normandia, sekutu terus maju ke arah timur melalui Prancis. Selain merebut kota-kota penting di Eropa, sekutu juga berhasil merebut pelabuhan Anvers, Belgia. Saat musim dingin tiba, sekutu telah bergerak merebut banyak kota di Belgia, bahkan telah mencapai Jerman. Setelah merebut sebagian besar kota di Belgia, Amerika Serikat menempatkan salah satu resimen dari divisi infanteri ke-28, termasuk markas divisi dan kantor komandan Mayor Jenderal Norman Sota untuk mengamankan kota Bastogne dan sekitarnya. Saat itu, petinggi militer sekutu tidak yakin jika Jerman bakal menyerang melalui medan berat seperti Ardennes. Bahkan laporan intelijen menyebutkan bahwa di seberang divisi infanteri ke-28 hanya terdapat satu divisi Jerman yang lemah akibat gempuran AS. Padahal waktu itu, Jerman tengah menyusun rencana pertempuran Bulge, dan salah satu sasarannya adalah merebut Bastogne, yang nantinya bisa digunakan untuk memperlancar akses lapis baja mereka. Tanggal 15 Desember 1944, Volksgrenadier ke-26 mendirikan pos terdepan di tepi barat Sungai Our. Pukul 3 pagi, Jerman mulai mengerahkan personel dan peralatan tempur melintasi Sungai Our yang cukup dekat dengan pos Amerika. Kesalahan besar AS adalah tidak mengirim unit patroli, sehingga mereka tidak menyadari kedatangan Jerman. Tanggal 16 Desember pukul 5:03 pagi, artileri Jerman mulai mengepung posisi-posisi Amerika, termasuk garnison AS di Bastogne. Setelah pemboman artileri, grup angkatan darat B pimpinan Walter Model yang terdiri dari tentara Panzer ke-5, tentara Panzer ke-6, dan tentara ke-7 Wehrmacht bergerak menyerang posisi pasukan Amerika. Perintah Korps Panzer 47 Jenderal Heinrich Ludwig bagian tentara Panzer ke-5 adalah menaklukkan Bastogne dan kemudian menyeberangi Sungai Meuse dekat Namur. Pasukan infanteri dan tank Jerman yang bergerak maju menghancurkan jaringan-jaringan telepon serta pos-pos Amerika di Bastogne. Resimen ke-110 dari divisi infanteri ke-28 yang berada di sekitar Bastogne tercerai-berai akibat gempuran Jerman. Pasukan ini terpecah menjadi unit-unit kecil dan kompi. Satu kompi yang memiliki mortir dan senjata anti-tank mampu bertahan dari serangan Jerman hingga malam hari. Keesokan harinya, para insinyur Jerman berhasil membangun jembatan di Sungai Our yang bisa digunakan untuk melintas lapis baja. Namun pada akhirnya, langkah Jerman terhenti akibat perlawanan kuat dari unit-unit kecil divisi infanteri ke-28. Pertempuran antara divisi infanteri ke-28 dengan Jerman terus berlangsung hingga hari berikutnya. Tanggal 18 Desember, divisi Panzerlehr berhasil menerobos melalui Sanvit menuju Bastogne, yang membuat divisi infanteri ke-28 semakin tercekik. Menjelang siang, unsur dari divisi lapis baja ke-10 Mayor Jenderal William Morris JL memasuki kota Bastogne. Pasukan tank ini terus berdatangan untuk memperkuat divisi infanteri ke-28. Malam harinya, 2 divisi lintas udara dikirim ke Bastogne sebagai upaya untuk menyelamatkan divisi infanteri ke-28. Divisi lintas udara ke-82 Mayor Jenderal James Kevin bergerak ke utara untuk menghadapi Camp Culpeper. Sementara divisi lintas udara ke-101 Mayor Jenderal Maxwell Davenport Taylor bergerak membebaskan Bastogne. Pasukan dari divisi lintas udara ke-101 terdiri dari Resimen Parasut ke-501, Resimen Parasut ke-502, Resimen Parasut ke-506, Resimen Glider ke-327, dan Satuan Artileri Lapangan Campuran dari 578, 969, dan 333. Karena komandan divisi ini sedang menghadiri konferensi staf di Amerika Serikat, Brigadir Jenderal Anthony Mitch Olive kemudian menjadi pemimpin pasukan.
Kolom panjang divisi ini terlihat sangat jelas, namun mereka cukup beruntung karena di sepanjang malam itu Jerman tidak mengirim pesawat tempur. Tanggal 19 Desember pagi, divisi infanteri ke-28 yang sudah kewalahan memindahkan pos komandonya ke kota Wil, Luksemburg. Pasukan ini terus diserang oleh Jerman dan nyaris hancur. 500 orang yang tersisa bertahan mati-matian hingga akhirnya memutuskan mundur ke arah barat untuk reorganisasi. Kota Wil kemudian diduduki oleh divisi Panzerlehr. Menjelang siang, resimen parasut ke-501 yang telah tiba di Bastogne dikirim ke kota Wil dan terlibat pertempuran sengit dengan divisi Panzerlehr di sekitar jalan raya ke Margaret dan Longvidi. Resimen parasut ke-506 tiba tak lama kemudian dan berhasil memukul mundur divisi Panzerlehr. Satu batalion kemudian dikirim ke Noville untuk membantu divisi lapis baja ke-10 dan 2 batalion ditempatkan di utara Bastogne. Resimen parasut ke-502 yang telah tiba ditugaskan mengamankan sisi utara dan barat laut. Sementara resimen glider ke-327 ditugaskan mengamankan sisi di barat daya. Di Noville, pertempuran sengit terjadi antara unit dari divisi lapis baja ke-10 dengan divisi Panzer kedua, bagian dari Korps Panzer 47. Atas bantuan resimen parasut ke-506 dan batalion tank destroyer 705 yang baru tiba, divisi Panzer kedua dapat ditahan dan dipukul mundur. Serangan batalion destroyer 705 bersama resimen parasut ke-506 berhasil menghancurkan sedikitnya 30 tank Jerman serta menewaskan sekitar 500 tentara. Akibat besarnya korban di sisi utara dan timur, komandan Jerman percaya jika di kawasan tersebut terdapat kolom besar Amerika, sehingga diputuskan untuk menunda serangan lebih lanjut. Para komandan Jerman kemudian memutuskan untuk mengepung Bastogne dan menyerang dari selatan serta barat daya. Penundaan serangan dimanfaatkan oleh divisi lintas udara ke-101 untuk mengatur ulang pasukan dan memperkuat pertahanan Bastogne. Resimen parasut ke-502 di bahu barat laut memblokir Volk Grenadier ke-26. Resimen parasut ke-506 memblokir akses masuk dari Noville. Resimen parasut ke-501 mempertahankan sisi timur, dan resimen glider ke-327 menyebar dari Mavie ke Camp. Sementara satuan artileri berada di tengah lingkaran. Tanggal 20 Desember, pasukan Jerman mulai mengepung divisi lintas udara ke-101. Upaya tembakan artileri terus dilakukan oleh satuan artileri lapangan guna menghindari kepungan. Akibatnya, peluru berkurang secara drastis. Unit pengintai Jerman yang bergerak dari arah barat daya nyaris menghancurkan satuan ini, namun berhasil digagalkan oleh pasukan darat. Dalam perkembangannya, 7 jalan raya yang mengarah ke Bastogne berhasil dipotong oleh Jerman, sehingga mempersulit upaya penerobosan AS. Tentara AS kalah jumlah 1:5, ditambah amunisi kian menipis, tidak memiliki pakaian tebal yang cukup, kekurangan makanan, kekurangan perlengkapan medis, dan tank kehabisan bahan bakar. Bahkan peluru senapan dibatasi 1 hari maksimal 10 butir. Cuaca buruk semakin menyulitkan upaya suplai logistik melalui jalur udara. Para tentara AS juga harus bertahan dari ganasnya tembakan artileri Jerman. Selain itu, banyak tentara Jerman yang menggunakan seragam tentara AS, sehingga cukup membuat repot dan kadangkala menimbulkan korban jiwa akibat kontak tembak sesama teman. Tanggal 22 Desember, Jenderal Ludwig mengirimkan pesan kepada Jenderal Mitsch-Olive yang isinya agar seluruh unsur divisi lintas udara ke-101 untuk segera menyerah paling lambat 2 jam. Jenderal Mitsch-Olive membalasnya dengan satu kata, gila. Betapa marahnya Jenderal Ludwig mengetahui jawaban dari Komandan 101. Sekitar pukul 7 malam hingga penghujung malam itu, pesawat Luftwaffe mengebom Bastogne yang diikuti oleh tembakan-tembakan artileri. Keesokan harinya, puluhan tank beserta 1 batalion Jerman meluncurkan serangan terhadap posisi salah satu batalion 101 dan terus maju hingga pos komando resimen glider di Hemrul. Resimen glider terus bertahan hingga berhasil memukul mundur infanteri Jerman serta menawan 92 orang. Tank-tank Jerman yang mencoba menuju camp berhasil dicegat oleh resimen parasut ke-502 dan satuan tank destroyer 705. Pada hari itu, tentara ketiga Jenderal Patton mengerahkan 3 divisi dari arah selatan untuk membebaskan Bastogne dan wilayah lainnya.
salah satu unsur pasukannya adalah divisi lapis baja keempat. Jumlah pembebas Baston kemudian membengkak menjadi 8 divisi. Namun yang paling menonjol adalah divisi milik Patton. Divisi panzer kedua yang turut mengepung Baston memilih melanjutkan misi menuju Sungai Meuse dan hanya menyisakan satu resimen untuk membantu Fourth Canadian ke-26. Divisi ini kehabisan bahan bakar dalam perjalanan hingga kemudian dihancurkan oleh divisi lapis baja kedua AS dan brigade lapis baja ke-29 Inggris. Tanggal 24 Desember ketika cuaca membaik, pesawat-pesawat AS mulai mengirim bantuan logistik, termasuk mengirim amunisi untuk satuan artileri lapangan yang nyaris kehabisan peluru. Pada hari yang sama, kelompok tempur dari divisi lapis baja keempat mulai mendekati Baston. Mayor Jenderal Maxwell Davenport Taylor selaku komandan divisi lintas udara ke-101 turut datang ke Baston. Tanggal 26 Desember, kondisi pasukan 101 semakin baik ketika divisi lapis baja keempat dan divisi infanteri ke-26 tiba di Baston. Butuh kerja keras bagi tentara ketiga untuk mencapai Baston hingga berhasil membubarkan kepungan Jerman. Tanggal 27 Desember, divisi lintas udara ke-101 berhasil memulihkan komunikasi dan mengevakuasi prajurit-prajurit yang terluka, sekaligus mengakhiri pengepungan Baston. Namun pertempuran di Baston terus berlanjut hingga akhir pertempuran Bulge. Orang-orang divisi lintas udara ke-101 cukup lega karena telah bebas dari kepungan. Namun mereka tidak bisa bersantai karena diberi perintah melanjutkan serangan ke beberapa wilayah. Salah satunya adalah merebut kota Foy, di mana ada aksi yang unik ketika Letnan Ronald Speer berlari bolak-balik melewati pertahanan pasukan Jerman dan membuat Jerman tercengang hingga lupa menembak. Speer berhasil mengambil alih serangan dan memimpin kompi SC menuju kemenangan. Akibat gagal mencapai tujuan, Jenderal Manteuffel mencoba meminta persetujuan untuk menarik tentara panzer kelima. Namun Hitler menolaknya dan memerintahkan untuk terus melakukan serangan. Secara bertahap, cadangan tentara Jerman mencapai Baston dengan misi mengepung kota lagi dan merebutnya kembali. Upaya Jerman tersebut gagal total dan justru kewalahan akibat serangan balik AS. Namun pada akhirnya, Hitler memberi wewenang kepada Walter Model untuk meninggalkan wilayah Barat Houffalize, sekaligus mengakhiri pengepungan untuk selama-lamanya. Dalam pengepungan Baston, korban divisi lintas udara ke-101 dari tanggal 19 Desember 1944 hingga 6 Januari 1945 adalah 340 orang tewas, 1.691 orang luka-luka, dan 516 orang hilang. Satuan tempur divisi lapis baja ke-10 kehilangan 500 orang, sementara korban dari Jerman tidak diketahui. Namun pemakaman militer di Rekon 6 km dari Baston terdapat makam 6.807 tentara Jerman dan 2.700 tentara AS. Atas aksinya di Baston, resimen parasut dari divisi lintas udara ke-101 dijuluki The Battle of Baston, dan untuk markas besar divisi lintas udara ke-101 dianugerahi Presidential Unit Citation. Sementara Jenderal Mitch Olive dianugerahi Distinguished Service Cross oleh Jenderal Patton pada tanggal 30 Desember 1944. Jenderal Patton melukiskan pembebasan Baston sebagai berikut. Baston operasi paling brilian yang telah kami lakukan sejauh ini, dan menurut pendapat saya pencapaian perang yang luar biasa. Ini adalah pertempuran terbesar saya.